Oke teman-teman, nah ini lanjutan video saya mengenai mencari pot game ya, pot game ya di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton dulu video sebelumnya agar teman-teman nggak bingung waktu nonton video yang ini. Nah oke, sekarang yang saya mau bahas, di video sebelumnya sudah saya pernah bilang kalau pot game itu ada banyak ya, jadi teman-teman nggak bisa hanya sekali mencoba game tersebut. Jadi teman-teman harus sering-sering main dan monitoring game tersebut, itu potnya berapa. Nah sekarang kita akan melakukan monitor yang kedua, apakah potnya masih sama atau enggak. Tapi setahu saya ya, game Mobile Legends ini mempunyai banyak pot. Jadi yang sebelumnya kan kita temukan pot 5004 ya, jadi kita aktifin aja dulu torchnya ya. Torchnya port udah centang, protokol centang, IP udah bener, kita aktifin torchnya, kita start. Ya ini karena saya melakukan AFK tadi di game jadi kena hukum, jadi ya kita tunggu. Daripada kita nunggu, kita cari port di PC nya dulu aja ya, di PC ya. Saya punya game RO ya. Ya ini sebagai contoh aja game RO. Saya open dulu gamenya ya. Oke, ini ada suara, kita matikan suaranya gimana? Matikan suara game. Ya gamenya belum muncul, kita tunggu gamenya muncul aja dulu. Kemudian suara saya matikan ya, suara gamenya ya. Nah ini kan game RO ya. Bagi yang nggak tahu ya nggak masalah sih, contoh aja untuk mencari pot lagi. Nah kebetulan game saya ini kan di PC. Di video sebelumnya kan saya terapkan itu di HP ya. Ini kenapa taskbar saya nggak kelihatan nih? Tunggu sebentar. Gamenya saya sampingkan dulu. Nah ini kan text bar ya. Cara melihatnya teman-teman pasti udah tahu. Ya lihat di komputer masing-masing atau komputer yang sedang lagi main game, lihat IP-nya ya. Klik 2 kali aja detail. Nah IP nya itu 168.252. Nah jadi IP ini teman-teman ubah 252, betulkah? Ya betul. Nah kemudian di start. Nah ini torch ini maka akan langsung melihat ya. Oh ini saya lupa untuk interface nya, teman-teman pilih ya, teman-teman harus pilih interface-nya itu di mana yang dipakai gitu ya. Jadi ini kalau nggak salah saya pakai ini ya, interface 7. Nah ini dia, jadi jaringannya sudah terkoneksi, itu sudah terkoneksi, sudah termonitoring ya. Bisa diperhatikan ini ada beberapa port. Nah jangan bingung teman-teman, cari port yang selain 443, 445, kemudian 80 ya, karena itu tahu teman-teman itu port website, dan 8291 ini port Winbox. Jadi abaikan aja kalau ini real time. Memang ini real time karena saya sedang mengakses Winbox ya, jadi bebarengan dengan gamenya. Jadi ini abaikan 443 dan 80, 445 itu abaikan karena itu port DNS 53. Nah kita coba langsung aja login di gamenya ya. Kita coba login di gamenya. Nah kalau di karakter ini, pemilihan karakter, nah ini belum ada yang real time ya, belum yang signifikan real time. Trafficnya seperti Winbox ini ya, ciri-cirinya trafficnya itu jalan terus, pokoknya itu aja intinya. Nah kemudian ini saya login dulu. Ya saya tunggu. Nah ini kan udah jalan nih, ini udah pasti real time nih. Udah pasti real time, teman-teman sampingkan gamenya. Nah teman-teman lihat port manakah yang sedang real time ya. Nah saya curiga dengan port ini 5121. Nah ini bisa dilihat trafficnya jalan terus ya, dan nggak hilang-hilang ya dari tampilan monitoring itu karena portnya real time. Nah 5121 ya, bisa dilihat kalau saya jalan di gamenya.
Nah begini ya, perhatikan yang ini ya, yang saya curigain ini 5121. Kalau saya jalan di gamenya, nah itu trafiknya naik ya, 8KB, 4KB, 13. Nah jadi selama ada interaksi di game pasti trafiknya itu pasti naik. Nah ini jadi sudah kita temukan yang real time. Kalau yang Winbox SMB ini kan file sharing ya, file sharing yang saya gunakan di PC saya. Itu sebabnya karena real time juga file sharing. Jadi seminim mungkin teman-teman harus mengenali port-port yang teman-teman pakai di PC teman-teman ya. Jadi kalau ada port aneh ya teman-teman cari itu port apa gitu, cari di website ya. Nah ini game RO, jadi port mapnya itu 5121 ya. Saya masukin aja ke ini ya, ke ini. Oh ya, karena kalau portnya ada banyak teman-teman bisa gunain tanda koma ya, 5121 kita apply. Nah itu maka akan trafiknya akan masuk di bagian rules ini atau manual ini. Atau teman-teman kalau ingin pisahkan ya, dipisahkan, contoh saya ingin buat rule baru. Oh ya, ini kalau nggak salah teman-teman harus lihat juga bagian ini tadi udah saya close ya. Kita start lagi, kita lihat. Nah ini tetap TCP ya protokolnya ya. Jadi protokol ini ya teman-teman sesuaikan TCP-kah, UDP-kah, atau yang lain ya. DST prot 5121. Ini videonya agak saya cepetin aja ya, jadi biar teman-teman nggak habis waktunya nonton lama-lama. Jadi ambil aja inti dari tutorial ini ya, untuk mencari port dan inti bagaimana sih caranya ya. Ini Ragnarok gitu ya, port. Oke, saya nggak jelasin yang lain ya, antara manual yang lain. Kalau pengen teman-teman jelas apa itu pass stroke dan apa itu actionnya itu apa, kenapa harus mark paket ya, teman-teman lihat video saya sebelumnya ya. Soalnya kalau saya jelasin secara keseluruhan semua itu ya tentunya akan makan waktu lama ya. Jadi untuk menghemat waktu aja ya. Nah ini portnya 5121 sudah terrecord atau termangle ya. Kalau saya jalankan gamenya, ini saya jalan ke sini aja. Nah ini gamenya saya jalanin ya. Nah itu trafficnya akan terrecord ya. Jadi nanti traffic ini kita bisa arahkan atau kita manipulasi traffic bandwidthnya ya. Nah jadi bisa dilihat ya, red game online itu nggak bakalan lepas dari 10 KB ya kalau satu orang yang main ya. Jadi sangat-sangat kecil gamenya, trafficnya. Kalau gamenya kita download ya bergiga-giga, tapi kalau udah kita main play itu gamenya trafficnya itu kecil ya. Oke, sampai di sini kita akan coba yang Mobile Legend lagi. Yang ini saya close. Yang Mobile Legend IP-nya berapa ya? Masih adakah catatan saya? Oh ya, 8929. Oke, 192. Saya start Mobile Legend-nya sambil menunggu gamenya start ya. Kita aktifin. Oh ya, jangan lupa ini ya, ini dipilih, harus dipilih jaringan mana yang ingin teman-teman monitoring ya. Jadi ini kan port Mikrotik saya ya. Jadi handphone saya ini mana ya, handphone ini itu terhubung ke LAN berapa gitu ya, teman-teman harus tahu. Jadi saya itu terhubung ke hotspot ya. Start. Nah ini akan terrecord banyak port ya, jadi jangan bingung-bingung kenapa portnya banyak. Tunggu aja hingga gamenya play ya, hingga gamenya play secara real time, barulah teman-teman fokus ke monitoring portnya. Oke, ini nunggu lama, saya skip aja dulu. Oke, ini gamenya udah running ya. Nah bisa diperhatikan pada bagian Winbox ya, yang real time ya. Nah itu betul kan dugaan saya, karena port game ini banyak. Ini port yang tercatat di sini atau termonitoring yaitu 5003.
Sedangkan pot sebelumnya dengan game yang sama, saya ada catatannya itu 5004 ya, dengan protokol TCP, sama TCP tapi potnya 5004. Nah, jadi teman-teman ya harus sering-sering ya monitoring untuk mencari pot gamenya, potnya itu berapa. Nah, jadi ini udah ketemu 5003 potnya. Kita coba simulasikan kalau ada orang yang sedang download. Jadi di gamenya itu efeknya apa sih kalau ada orang yang lagi download di game, efeknya seperti apa. Ini malah ngekill saya. Jago main game. Oh enggak juga. Kebetulan aja ini saya sengaja saya matikan dulu. Saya sengaja matikan kok malah menang ya. Aduh, ini yang main gokil. Oke, kita coba download aja ya, karena ini kan portnya 5003. Sebelum saya download saya catat dulu portnya, dan nanti ini saya edit 5003, atau gini aja teman-teman bisa kasih range ya 5010 gitu ya. Nah, jadi teman-teman antara port ini itu semuanya akan direcord oleh Mikrotik pada bagian rules manual. Nah, itu intinya. Oke, sekarang kita coba download. Ya. Bisa diperhatiin tadi pingnya itu bagus ya. Ini kenapa gambarnya jelek ya? Gambar di ini. Nah, ini pokoknya ini pingnya ini bisa dilihat ya. Semoga aja teman-teman bisa lihat nanti kalau saya zoom itu 28 ms ya. Kalau nggak ada yang download, dan ini saya umpamakan saya download di komputer saya ya. Download dengan full speed tanpa dibatasi ya. Dengan ini trafficnya belum saya pisah, hanya saya manual aja. Nah, ini traffic download. Nah, bisa dilihat pingnya jadi nyentuh 100 tadi ya. Nah, ini 90 668. Nah, itu jadi sinyalnya jadi 2 bar aja indikator di Mobile Legends-nya ya. Bisa dilihat karena kita ada yang download, jadi koneksinya itu terpakai ya. Nah, bisa dilihat sering ngedrop ya. Nah, sekarang kita simulasikan kalau trafficnya kita pisah. Nah, kita tahu kalau traffic download website kemudian YouTube itu portnya itu sudah tahu, portnya pasti kalau enggak 80 itu 443. Jadi pasti itu kalau akses website, kecuali website itu kita ubah portnya. Kemudian saya mak paket download global ya. Jadi ini contoh aja ya. Jadi kalau ini kan, nah ini kalau saya download maka paketnya akan naik ya tentunya. Nah, ini karena kita udah merecord paket tersebut ya. Nah, ini 5 Mbps. Kok hanya 5 Mbps? Harusnya besar ya. Kita periksa dulu. Oh ya, coba. Kita coba lihat, trafficnya tetap 5 MB. Oh iya, saya lupa kalau kita menggunakan manual itu harus kita tandai dulu koneksinya ya. Jadi yang ini tadi bukan mak paket, kita mak connection dulu, koneksi ML ya. Kemudian salah, ini saya pastroknya saya hilangkan. Yang ini Ragnarok juga, koneksi Ragnarok. Ini jadi videonya saya percepat aja ya, nggak saya jelasin agak detail. Kalau teman-teman pengen detail ya, teman-teman lihat video saya mengenai manual ya, karena ini saya nggak membahas terlalu jauh mengenai manual, saya membahas cara mencari portnya aja ya. Jadi ini saya agak percepat tutorialnya.
paket. Oke. Paket ML kita komen. Oke, jadi cukup dua aja ini ya. Yang pertama ini paket download udah saya pisahkan menggunakan Mangle. Oke, kalau kita coba download ya, ini yang paket download ya. Saya klik 2 kali, saya lihat trafficnya dan saya coba download ulang ini. Nah, bisa dilihat trafficnya itu hingga 93 Mbps ya, sangat besar. Karena saya nggak batasi bandwidthnya, saya pause aja, kemudian gamenya ini saya kembalikan ke base agar bisa melihat lebih jelas. Nah, sekarang kita akan buat quickest-nya ya. Nah, quickest saya buat quick simple aja lah. Quick simple, advance, paket marknya ini paket download. Mana paket download ya? Oh, ini dia. Paket download. Paket download apa paket download global ya? Coba ini ya. Soalnya saya lupa tadi. Karena kebanyakan paket download, saya batasi aja target download, target upload. Nah, saya batasi 5 untuk uploadnya dan downloadnya 90 MB aja ya maksimal, atau 80 karena bandwidth saya ini 100 MB ya. Dan IP-nya targetnya untuk semua ya, jadi global aja. Kita coba download max ya, saya lupa sini kita harus setting juga 5 MB dan ini 80 MB. Oke, total traffic harus itu ya, harus kita tahu trafficnya. Ini saya lihat trafficnya, kalau saya download trafficnya naik ya, 45 Mbps ya. Oke, sudah oke, itu sudah terlimit di 80 Mbps. Nah, sekarang kita buat yang untuk game ya. Ini tadi saya komen download. Nah, kemudian saya tambahkan lagi quick simple, game 1 MB aja. Kita lihat perbedaannya nanti waktu ada yang download dan sedang main game ya. Ini saya komen traffic ML. Nah, oke. Jadi teman-teman perhatikan trafficnya di sini nggak kelihatan trafficnya ya. Kita langsung tes saja. Saya download, saya sambil lihat game ya. Saya kembali dulu ini agar kelihatan pingnya ya. Ini pingnya nggak kelihatan. Nah, jadi meski saya lagi download nih, speednya 7 MB ya, lumayan ya. Jadi tidak perlu membatasi speed download terlalu jauh, cukup batasi aja 90% nya lah dari total koneksi ya, dari total koneksi teman-teman. Nah, bisa dilihat ini sambil download ping atau monitor main game saya ini Mobile Legends itu tetap stabil ya, 10 Mbps ya, padahal sedang ada yang mendownload. Beda halnya kalau traffic ini saya matikan, jadi downloadnya full lagi ya. Nah, ini downloadnya full lagi, kita perhatikan sebentar lagi apakah ini dia tupingnya turun ya, jadi 2 balok. Nah, naik lagi, nggak stabil ya. Nah, ini ya, sampai merah tadi. Nah, itu jadi pingnya nggak stabil kalau saya open trafficnya. Jadi itu cara memisahkan, bukan cara memisahkan ya, cara mencari portnya. Untuk cara memisahkannya pasti teman-teman bingung waktu saya lakukan quickest ini, karena saya menghemat waktu. Saya di sini intinya bagaimana sih cara mencari port game yang pasti ya, seperti tadi menggunakan torch ya. Jadi intinya saya buat video itu hanya untuk mencari port dulu. Untuk manajemennya, memisahkannya ini saya simple aja ya. Ini tentu yakin ini berantakan ya, tapi ini simple aja, hanya untuk mendemonstrasikan
ternyata berhasil loh. Kalau portnya sudah ketemu kemudian kita pisahkan, begini hasilnya. Jadi meski ada yang download, kita main game tetap lancar-lancar aja ya. Nah ini kan downloadnya saya jalanin terus nih, main gamenya tetap lancar itu ya, tetap lancar ya. Nah jadi itu intinya teman-teman, cari banyak-banyak port gamenya ya, atau kasih rank aja. Kalau 5000 itu kan nggak ada sama sekali port yang lain dipakai, jadi udah itu inti portnya. Nah ini traffic downloadnya besar sekali ya, 80 MB. Nah kemudian portnya bisa kita lihat ya. Nah untuk mark paket, kenapa ada connection, kenapa ada paket, yaitu teman-teman lihat video saya mengenai memisahkan jalur. Nah ini gamenya udah selesai ya. Ini mungkin saya di report lagi karena AFK sambil bikin video. Nah jadi itu tadi ya, cara memisahkan, bukan memisahkan lagi, cara mencari port ya. Kalau memisahkan tentu ini video yang sangat buruk karena saya nggak jelasin mengenai Mangle ya, karena memang tujuan video ini saya nggak menceritakan bagaimana memisahkan traffic ya, karena sudah pernah bahas. Saya di video ini mentutorialkan atau memperlihatkan cara mencari port yang pasti pas gitu ya. Jadi intinya menggunakan torch tadi ya, menggunakan torch ini. Nah teman-teman lihat port yang trafficnya itu real time ya. Jadi itu intinya. Oke, mungkin video ini video terakhir mengenai mencari port ya. Teman-teman silakan eksplorasi sendirilah. Kalau ada pertanyaan juga teman-teman silakan komen aja di kolom komentar di video YouTube saya, di channel YouTube saya. Nah jika ada pertanyaan atau saran ya silakan tuliskan di kolom komentar. Nah jangan lupa untuk bantu saya share video ini dan serta klik jempol ke atas ya. Klik tombol like, karena biar saya tambah semangat bikin video yang lebih bermanfaat dan tentunya juga lebih jelas ya. Ini sudah cukup lama, 20-an menit videonya ya, ada 2 video, jadi ini video terakhir mengenai cari port ya. Saya rasa untuk mencari port sudah jelas menggunakan torch. Kalau yang belum jelas ya silakan ditonton ulang videonya dan didengerin baik-baik ceritaan saya ya, ya apa yang saya omongin tadi. Jadi dengerin baik-baik. Kalau masih ada yang bingung ya silakan komen ya. Aduh susah bener ngomongnya, ini udah kecapean. Udah malam, jadi cukup sekian aja video mengenai cari port. Dan next video mungkin ya saya jelasin lagi lah mengenai cara menggunakan Mangle ya. Ini kalau teman-teman lihat tadi ya tentunya berantakan ya, nggak saya jelasin Mangle-nya gimana caranya, apa fungsinya. Nah jadi di video ini hanya mencari port, itu aja intinya. Teman-teman catat dan tunggu video saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video saya. See you next time.